Perkenalkan, nama saya Rini Widi Astuti dari kelas 10 BDPB. Mau mewawancarai salah satu jamaah haji Indonesia. Pak, apakah perbedaan umroh dan haji itu? Kalau haji itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Selain bulan Dzulhijjah, haji itu tidak bisa dilaksanakan karena itu merupakan salah satu rukunnya haji. Sedangkan umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja, asalkan kita mampu, kita bisa dan mempunyai biaya, dan di sana keadaan aman dan di jalan keadaan aman. Jadi intinya haji hanya bisa dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah ataupun bulan besar. Tetapi selain itu tidak bisa. Tetapi kalau umroh itu bisa dilakukan kapan saja kita mau dan kita bisa, di sana pun aman dengan segala-galanya. Apa saja syarat berhaji itu? Syarat haji yaitu pertama harus Islam, kedua harus tidak sebagai budak ataupun hamba sahaya, karena zaman dahulu itu ada hamba sahaya. Hamba sahaya maksudnya orang yang bekerja tetapi tidak dibayar. Nah, itu harus merdeka terlebih dahulu. Jadi pertama Islam, yang kedua merdeka, yang kedua mukalaf ataupun tahu, orang yang sudah melaksanakan ibadah Islam ataupun orang yang mengetahui tentang hukum-hukum Islam, dan yang terakhir yaitu mampu segala-galanya. Mampu berarti dalam biaya, terus kondisi keadaan fisik, dan mampu untuk sampai ke sana. Apa saja rukun berhaji itu? Rukun haji yaitu nomor 1 harus niat, dan yang kedua harus wukuf di Arafah. Maksudnya wukuf yaitu berhenti di tanah Arafah, yaitu dilaksanakan pada tanggal 8 akhir ataupun 8 sore Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah waktu sore lagi. Jadi tanggal 8 sore sampai tanggal 9 sore Dzulhijjah. Terus nomor 3 yaitu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah atau berputar ke arah kanan. Jadi kita menghadap ke arah Ka'bah dulu, terus berputar ke kanan selama kurang lebih 7 putaran. Dan yang keempat yaitu sa'i. Sa'i itu berjalan, lari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwa. Bukit Sofa sampai Bukit Marwa itu dihitung 1. Sampai Bukit Marwa kembali ke Sofa lagi dihitung 2. Dan begitu seterusnya sampai 7 kali. Dan yang terakhir yaitu al-halqu wa taqsiru, yaitu memotong sebagian rambut kepala ataupun yang dinamakan tahalul. Yang lebih baik ataupun yang lebih utama itu digundul ataupun seluruh rambut ini dihilangkan. Tetapi untuk menggugurkan kewajiban ataupun rukun itu cukup untuk memotong beberapa helai, minimal 7 helai rambut yang dipotong. Apa saja larangan-larangan saat berhaji itu? Larangan saat haji yang pertama yaitu dilarang untuk memakai pakaian yang berjahit. Jadi ketika kita memakai pakaian itu sudah ada pakaian khusus untuk ihram, atau namanya pakaian ihram, itu tidak ada jahitannya. Maka di dalam badan, di dalam tubuh itu tidak ada sedikit pun pakaian yang berjahit. Terus yang kedua, tidak boleh menutupi kepala. Jadi ketika haji ataupun umroh itu harus terbuka kepalanya. Jadi tidak boleh ditutup seperti memakai peci seperti ini, itu tidak boleh. Kecuali wanita, yaitu harus membuka telapak tangan dan wajah. Itu harus dibuka. Yang ketiga yaitu memakai wangi-wangian, itu tidak diperbolehkan. Selama kita melakukan haji, selama kita melakukan umroh, itu tidak boleh memakai wangi-wangian. Dan yang keempat yaitu
memakai minyak rambut seperti Gatsby dan lain sebagainya. Saat umroh ataupun haji itu tidak boleh menggunakan minyak rambut. Yang kelima yaitu memotong rambut. Ketika saat haji ataupun umroh belum selesai, belum sampai tahap tahallul, maka semua jamaah haji itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk memotong rambut apapun. Jadi tidak hanya rambut kepala, misalkan bulu ketiak dan lain sebagainya dipotong, itu semuanya tidak diperbolehkan. Dan yang keenam yaitu dilarang untuk memotong kuku. Jadi selama haji, selama umroh itu tidak diperkenankan memotong kuku. Yang ketujuh yaitu bersetubuh. Saat haji dan umroh berlangsung meskipun itu bersama istri, maka dilarang hubungan intim ataupun bersetubuh. Yang ke-8 yaitu melaksanakan akad nikah. Di sana ketika kita melaksanakan haji ataupun umroh dilarang untuk melaksanakan akad nikah. Kita yang menikah ataupun kita yang menikahkan orang itu semuanya tidak diperbolehkan. Dan yang nomor 9 dilarang untuk berburu. Di sana ada hewan, ada tumbuhan dan lain sebagainya. Kita dilarang untuk memungut ataupun mengambil ataupun membinasakan atau mematikan, itu semuanya dilarang, tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir yaitu yang nomor terakhir yaitu memotong tumbuh-tumbuhan ataupun rumput dan lain sebagainya. Apabila di sana ada tanaman sejenis apapun di sekitar tanah haram, maka tidak boleh dijabut ataupun ditebang. Yang terakhir Pak, bagaimana pengalaman Anda saat berhaji? Ketika saat haji yang pertama yaitu merasa senang karena kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, dan itu merupakan kesempurnaan di dalam ibadah. Dan rukun Islam yang terakhir yaitu haji ke Baitullah, dan Allah menjanjikan pahalanya bagi siapa yang berhaji dengan sempurna dan menjadi haji mabrur, maka pahalanya surga. Ya mungkin. Terima kasih atas waktunya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.